Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk memecahkan ya atau membahas materi-materi dari kompetisi sains nasional atau kalau dulu disebutnya adalah Olimpiade Sains Nasional ya. Kita coba satu soal Olimpiade Sains Nasional di tingkat kabupaten ya tahun 2007. Soalnya seperti ini, sebuah pesawat masanya M terbang pada ketinggian tertentu ya dengan laju V atau V gitu ya. Nah, kerapatan udara di ketinggian tersebut adalah rho. Nah, diketahui bahwa gaya angkat pada pesawat itu tergantung pada kecepatan udara ya, kecepatan udara. Nah, gaya angkat itu kan berarti F ya. Berarti F diketahui itu bergantung pada kerapatan udara, bukan kecepatan udara, kerapatan udara berarti rho ya. Kemudian laju pesawat berarti V. Kemudian luas permukaan sayap pesawat berarti A ya. Dan suatu konstanta tanpa dimensi yang bergantung pada geometri dari sayap itu sendiri ya, berarti K nih. Nah, pilot pesawat itu memutuskan untuk, nah tapi ini kan dari persamaan ini ya, dari persamaan ini kita kan belum tahu ya hubungan antara yang pastinya antara F dengan rho dengan V dengan A itu bagaimana gitu. Pokoknya kita tahu bahwa F itu bergantung pada rho, bergantung pada V, bergantung pada A, tapi kita nggak tahu hubungan pastinya gimana. Nah, jadi kita kasih tanda dulu, misalkan rho-nya pangkat alfa, V-nya pangkat beta, A-nya pangkat gamma gitu ya. Jadi rho pangkat alfa, V pangkat beta, A pangkat gamma gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya pilot pesawat tersebut memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udaranya itu menjadi 0,5 rho ya. Jadi rho aksen kita sebut ya, itu menjadi 0,5 dari rho awal gitu ya. Nah, tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Jadi pertanyaannya adalah berapakah V aksen kalau dibandingkan dengan V awal gitu. Nah, itu maksudnya saya mau bikin tanda tanya sih, tapi oke, ini hapuslah. Iya. Nah, ini V aksen itu berapa kali dari V awal gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang mari kita lakukan analisis dimensi ya. Mari kita lakukan analisis dimensi dari persamaan ini. Kemudian kita bisa tahu hubungan antara F dengan yang lainnya itu bagaimana. Nah, barulah kita masukkan perubahan variabel ini dan kita bisa mencari nilai dari V aksen ya. Itu ya. Begitu strateginya ya. Oke, pertama kita lakukan analisis dimensi ya. Analisis dimensi. Berarti dimensi dari masing-masing variabel tuh apa tuh? Kalau misalkan gaya kan dimensinya MLT-2 ya. MLT-2. Oke. Nah, kalau K, dia kan konstanta tanpa dimensi, jadi dia nggak dimasukkan dalam analisis dimensi. Nah, kalau rho kan massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi volume, berarti M. Ya. Kalau volume itu kan L pangkat 3, berarti kalau dibagi volume, berarti L pangkat min 3. Jadi M, L pangkat min 3. Nah, sedangkan V itu laju ya, berarti dia LT. Oh iya, sorry. Karena ini rho-nya adalah pangkat alfa, jadi kita tutup dulu nih. Kita tutup, kemudian kita pangkatin alfa. Nah, kemudian yang V nih. V-nya adalah LT pangkat min 1 ya. LT pangkat min 1. Sebentar, kita hapus dulu itu biar gak ganggu ya. Nah, LT pangkat min 1. Nah, sekarang V-nya itu pangkat beta. Berarti ini kita kurung ya. Kemudian kita kalikan dengan beta. Oke lah, kita anggap aja tulisannya bagus ya. Nah, sekarang yang A itu adalah luas. Luas itu berarti kan dimensinya adalah L pangkat 2. Tapi karena A-nya pangkat gamma, jadi kita tulis L pangkat 2 pangkat gamma gitu ya. Nah, kemudian kita buka kurungnya nih untuk masing-masing ini. M L pangkat min 3 pangkat alfa. Jadinya M pangkat alfa, L pangkat min 3 alfa. Nah, yang ini L pangkat T pangkat min 1, sorry, LT pangkat min 1 pangkat beta. Jadinya L pangkat beta, T pangkat min beta gitu ya. Kemudian ini L pangkat 2 pangkat gamma. Jadinya ya udah L pangkat 2 gamma ya. Kemudian kita gabung nih yang masing-masing variabel itu tadi ya. M-nya kan cuma ada satu nih, jadi M pangkat alfa. L-nya ada berapa nih? Yang ini L pangkat min 3 alfa, yang ini L pangkat beta, yang ini L pangkat 2 gamma. Kita gabung semuanya.
Jadi L pangkat min 3 alfa tambah beta tambah 2 gamma gitu ya. Nah, sekarang yang T. Kalau T cuma satu juga, T pangkat min beta. Jadi T pangkat min beta. Aduh, jelek nih betanya. Sebentar ya. Oke, pangkat beta. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sininya nih. Kita samakan ya ruas kiri dengan ruas kanan. Kan MLT pangkat min 2 ya. Itu sebenarnya kan bisa kita tulis M pangkat 1 ya. M pangkat 1, kemudian L pangkat 1, T pangkat min 2 ya. Nah, dari sini kita tinjau untuk masing-masing ya. Untuk masing-masing besaran ini ya. Katakanlah kita tinjau dulu M. Kita tinjau M, maka kita tulis ya, di sebelah kiri, nih M-nya pangkat min 1, di sebelah kanan M-nya pangkat alfa. Jadi udah jelas, 1 itu sama dengan alfa, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat L, di kiri L-nya pangkat 1 ya, di kanan L-nya pangkat banyak nih, min 3 alfa tambah beta tambah 2 gamma. Masalahnya, alfanya kita udah tahu, tapi beta sama gamma kita nggak tahu ya. Jadi ini gamma ya maksudnya ya. Oke, duh jelek ya. Masalahnya itu kita nggak tahu beta, nggak tahu gamma. Ya, anggap aja baguslah. Nah, gamma. Jadi ada dua variabel yang nggak diketahui, jadi kita lewat dulu. Nah, sekarang kita tinjau T dulu aja ya. Jadi kita tinjau T ya, kita tinjau T. Di sebelah kiri T itu pangkat min 2, di sebelah kanan T itu pangkat ini nih, pangkat min beta. Jadi kalau minnya dicoret, udah jelas bahwa beta itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, terakhir barulah kita tinjau L ya. Kita tinjau L. Kita tinjau L di sebelah kiri, L itu sama dengan pangkat 1, bukan sama dengan pangkat 1, L itu pangkat 1. Di sebelah kanan, itu pangkatnya adalah min 3 alfa tambah beta tambah 2 gamma ya. Nah, sekarang alfanya kan kita udah tahu nilainya ini ya, 1 ya. Jadi min 3, kan min 3 kali 1 tetap min 3. Betanya juga kita udah tahu nilainya 2, jadi 2 tambah 2 gamma ya. 2 gamma. Nah, ini kalau dipindah ruas nih, min 3 sama plus 2 ke kanan, jadi kan plus 3 min 2 ya. 1 plus 3 ya 4, min 2 ya 2 gitu. Jadi 2 sama dengan 2 gamma ya. Jadi gammanya itu adalah 1 ya. Jadi ini gammanya 1 ya. Jadi kita dapat tuh persamaannya. Alfanya 1 ya, alfanya 1, betanya 2, gammanya 1. Jadi persamaan yang tadi kalau kita tulis, bentar ganti halaman dulu ya. Persamaan yang tadi kalau kita tulis F itu sama dengan konstanta ya tanpa dimensi, kan tadi bergantung pada rho, pada V ya, dan juga pada A ya. Nah, alfanya tadi kan sama dengan 1 ya. Alfanya 1 jadi rho-nya pangkat 1. Duh, jelek banget tuh satunya. Nah, jadi alfanya pangkat rho-nya pangkat 1, V-nya pangkat 2 kan beta sama dengan 2 tadi ya. Nah, tadi kan betanya sama dengan 2 nih, gammanya sama dengan 1 ya. Jadi si A-nya itu pangkat 1. Jadi kita dapatlah persamaannya seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kerapatannya katanya menjadi nih, sehingga rapat udara ya turun menjadi 0, aduh. Sorry ya, ini masih belajar nih nulis-nulisnya. Ya, menjadi ini nih 0,5 rho ya, 0,5 rho. Jadi kita bisa tulis rho aksen itu bakal sama dengan 0,5 rho ya. 0,5 rho. Nah, tentukan berapa kecepatan, berarti V aksennya itu harus menjadi berapa V gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan tadi. Oh, udah ada ya, alfanya 1, betanya 2, gamanya 1. Nah, sekarang kita masukkan nih persamaan ini ya. Pokoknya kan untuk menghasilkan gaya yang sama ya. Berarti kan V aksen itu bakal sama dengan F ya. Karena kan menghasilkan gaya angkat yang sama. Jadi kita bisa tulis F aksennya itu sama dengan F. Jadi kalau F aksen sama dengan F ya, berarti kita masukkan lagi rumus-rumusnya. Jadi K kali rho pangkat 1
V, atau pangkat satunya nggak usah ditulis kali ya. Jadi kali rho kali V pangkat 2 kali A pangkat 1 lagi gitu ya, sama dengan K kali rho aksen ya, V aksen pangkat 2 dan A aksen gitu ya. Nah, ini kan K-nya coret aja karena sama, A-nya juga kan tidak berubah ya. Si luas permukaan sayap itu kan tidak konstan gitu ya. Konstan artinya tidak berubah. Jadi bisa dicoret juga nih. Jadi sisanya tinggal ini. Nah, kemudian kita masukkan yang ini. 0,5 rho. Jadi rho kali rho V pangkat 2 sama dengan rho aksennya kita ganti menjadi 0,5 rho ya. 0,5 rho V aksen ya. Ini berarti kan rho-nya bisa kita coret ya. Ini sorry, V aksen kuadrat maksudnya. Jadi V kuadrat itu sama dengan 0,5 V kuadrat. Jadi kalau pengen tahu yang kita cari ini ya V aksen kuadrat ya. Jadi kalau pengen tahu V aksen kuadrat sama dengan 1/0,5 dari V kuadrat gitu kan ya. Berarti kan 1 dibagi 0,5 kan 2 ya. Jadi 2 V kuadrat. Nah, berarti kalau V-nya yang ditanya, ini nggak cukup tempatnya, kita pindah ke sini. Oke. Kan gitu ya, V kuadrat sama dengan 0,5 V aksen kuadrat ya. Berarti V aksen kuadrat itu sama dengan 0,5-nya kan ke bawah ya. Jadi 1/0,5 V kuadrat ya. 1 dibagi 0,5 kan jadinya 2. Jadi V aksen kuadrat itu sama dengan 2 V kuadrat. Berarti kalau kita akarin, kita akarin ya dua-duanya, berarti ini V aksen itu sama dengan, jelek banget tulisannya nih. Bentar. Eraser, oke. Nah, jadi kita bisa tulis V aksen itu sama dengan, tetap jelek ya, nggak apa-apa lah. Akar dari 11 itu 2 V kuadrat gitu ya, atau akar 2 V kuadrat diakarin jadi V aja. Ya. Jadi V aksen itu adalah akar 2 dari V. Ya, ini jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.